Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alia Larissa, berasal dari kelas 12 P1D. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi tentang ilmu kalam. Materi ini mencakup pengertian, sejarah, pembahasan, tujuan, dasar-dasar, sampai urgensi mempelajari ilmu kalam dalam kehidupan umat Islam saat ini. Nah, sebelum masuk lebih jauh, kita bahas dulu apa sih yang dimaksud dengan ilmu kalam. Pengertian dari ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang akidah atau keimanan dalam Islam, khususnya yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, para nabi dan rasul, serta hal-hal keimanan lainnya. Ada beberapa pengertian ilmu kalam dari beberapa ahli. Yang pertama, menurut Al-Farabi, ilmu kalam membahas tentang ketuhanan, sifat-sifat Allah dan keberadaan Allah, baik yang berkaitan dengan dunia maupun akhirat berdasarkan ajaran Islam. Yang kedua, menurut Ibnu Khaldun, ilmu kalam adalah ilmu yang mempelajari rukun iman yang harus diyakini oleh umat Islam dan dijelaskan dengan cara rasional agar manusia memperoleh keselamatan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, menurut Muhammad Abduh, ilmu kalam membahas tentang wujud asli Allah, sifat-sifatnya, serta risalah para nabi dan rasul. Dan yang terakhir, keempat, yaitu menurut Mustafa Abdul Razik, ilmu kalam adalah ilmu akidah yang dibangun berdasarkan argumen rasional yang berkaitan dengan keyakinan. Dari pendapat-pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa ilmu kalam adalah ilmu yang mempelajari keimanan dalam Islam berdasarkan Al-Quran, hadis, dan pemikiran para ulama. Setelah kita tahu pengertiannya, selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang sejarah munculnya ilmu kalam. Ilmu kalam mulai berkembang setelah wafatnya Rasulullah SAW. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pendapat di kalangan umat Islam yang kemudian melahirkan berbagai kelompok. Ilmu kalam semakin berkembang pada masa Khalifah Al-Ma'mun dari dinasti Abbasiyah, ketika banyak buku filsafat Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Para ilmuwan Islam saat itu menggunakan metode ilmu kalam untuk mengkaji pemikiran-pemikiran filsafat tersebut, hingga akhirnya ilmu kalam menjadi cabang ilmu tersendiri. Nah, dari sejarah-sejarah tersebut, kita bisa lanjut ke apa saja sebenarnya yang dibahas dalam ilmu kalam. Untuk pembahasan ilmu kalam, ini cukup luas. Di antaranya meliputi, pertama, masalah ketuhanan, seperti wujud dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pembahasan tentang Al-Quran, apakah makhluk atau bukan. Yang ketiga, masalah akhirat, seperti kebangkitan manusia dan melihat Allah di akhirat. Yang keempat, pembahasan tentang nabi, mukjizat, dan wahyu. Yang kelima, iman. Yang keenam, dosa besar. 7, takdir dan keadilan Allah. 8, kepemimpinan dalam Islam. 9, ayat-ayat mutasyabihat. Yang ketujuh, tajsim. Yang kelima, tasyibih. Dan yang terakhir, yaitu 12, adalah pembahasan tentang tempat Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengetahui ruang lingkup pembahasannya, tentu ada tujuan mengapa ilmu kalam ini perlu dipelajari. Tujuan mempelajari ilmu kalam antara lain, pertama, menanamkan akhlak mulia. Kedua, meningkatkan cara berpikir yang bijaksana. Ketiga, menguatkan iman dan takwa. Dan yang keempat adalah menolak ajaran atau akidah yang menyimpang. Setelah tujuan, ilmu kalam juga memiliki keutamaan dan manfaat bagi umat Islam. Keutamaannya ialah, pertama, menguatkan keimanan kepada Allah. Yang kedua, memberi jawaban atas penyimpangan ajaran Islam. Ketiga, membantu menjalankan ajaran Islam secara konsisten. Keempat, memperkuat dasar pengetahuan keislaman. Dan manfaat dari ilmu kalam di antara lain yaitu, pertama, iman menjadi lebih kuat. Kedua, tidak mudah terpengaruh ajaran sesat. Ketiga, lebih konsisten dalam beribadah. Keempat, memiliki pemahaman Islam yang lebih mendalam. Selanjutnya, kita akan membahas apa saja dasar yang digunakan dalam mempelajari ilmu kalam. Pertama, Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber utama ilmu kalam. Banyak ayat Al-Quran yang membahas tentang ketuhanan seperti dalam Quran Surat Al-Ikhlas, Quran Surat Asy-Syura, Quran Surat Al-Furqan, dan Quran Surat Fat, dan Quran Surat Taha yang menjelaskan tentang kekuasaan, sifat, dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, hadis. Hadis menjadi sumber kedua ilmu kalam. Salah satu hadis menjelaskan bahwa umat Islam akan terpecah menjadi beberapa golongan, dan yang selamat adalah golongan yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang ketiga, pemikiran manusia. Ilmu kalam juga berkembang dari pemikiran rasional umat Islam, terutama dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat dan persoalan akidah yang belum dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran dan hadis. Dari dasar-dasar tersebut, kita bisa melihat pentingnya ilmu kalam dalam kehidupan umat Islam, terutama di zaman sekarang. Pertama, urgensi politis. Ilmu kalam berperan sebagai pemersatu umat Islam, terutama untuk menghindari perpecahan akibat perbedaan pandangan politik dan keagamaan. Yang kedua, urgensi akademis. Ilmu kalam menjadi dasar lahirnya ilmu-ilmu keislaman lainnya. Dengan mempelajari ilmu kalam, umat Islam memiliki fondasi keimanan yang kuat sehingga tidak mudah goyah oleh pemikiran yang menyimpang. Keimanan yang didasari oleh ilmu akan lebih jauh kokoh dibanding keimanan yang tidak disertai pemahaman. Setelah memahami pentingnya ilmu kalam, kita bisa menarik kesimpulan dari seluruh pembahasan tadi. Ilmu kalam sangat penting untuk memperkuat akidah, memperdalam pemahaman Islam, serta menjaga keimanan umat Islam di tengah perkembangan zaman. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.